saya ditempatkan sebagai terdakwa dengan tuduhan telah membuat pengaduan fitnah kepada penguasa untuk mencemarkan nama baik seseorang. Nah, tapi sangat aneh, sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat. Seorang advokat ditetapkan sebagai tersangka karena dia melakukan upaya hukum, ya, melakukan eksekusi terhadap satu putusan arbitrase. Penetapan saudara Tony sebagai tersangka itu tanpa didahului dengan pemeriksaan. Nah, ini aneh bin ajaib hal semacam ini. Kita tahu bahwa dalam hukum acara pidana itu ada disebut penyelidikan, ada penyidikan. Normalnya sebelum penyidikan itu dilakukan ada penyelidikan. Normalnya ada lidik, ya. Tapi ini ditanya juga enggak. Tahu-tahu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini hal-hal semacam ini tidak boleh terjadi kalau kita bicara mengenai due process of law. Itu yang kami sesalkan, makanya kami hadir dari organisasi ini atas nama profesi menyesalkan putusan itu terjadi kepada Tony Budidaya. Kenapa? Karena dia ini sedang menjalankan profesinya. Ya, seharusnya hakim bisa memahami bahwa seseorang menjalankan profesinya itu tidak bisa dituntut apalagi dihukum. Nah, ini yang harus disinkronisasikan antara para penegak hukum ini. Jadi undang-undang advokat ini harus dihormati juga dalam implementasinya, karena memang sudah diatur tentang hak imunitas itu. Cuma ya itu karena ada undang-undang lain, sehingga undang-undang lain itu ketika advokat itu membela kliennya itu bisa dianggap merintangi penegakan hukum, merintangi penyidikan, ya. Akibatnya ada yang sudah menjadi korban. Namun demikian ke depan ya kita harapkan sebagai negara demokrasi hukum itu harus dijadikan panglima. Itu tadi sudah saya jelaskan tadi bahwa harus ada penguatan yang lebih konkret, lebih tegas lagi mengenai imunitas. Ya, kita berharap advokat ini sebagai profesi yang mulia juga harus dihormati hak-haknya baik di dalam maupun di luar pengadilan.